Alkitab adalah firman dari Tuhan yang hidup. Dan jika firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, dan barang siapa kita akan menjadi orang baru, tidak akan menjadi orang yang lama. Semoga firman Tuhan dapat masuk ke dalam hati kita. Kekuatan baru akan memulai dan penuh dengan kasih karunia dan bersyukur dan pendamaian, dan menjadi orang berbahagia. Kita baca firman Tuhan dulu di Keluaran pasal 12 mulai ayat 1 sampai 14 kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu beroleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu di seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak berragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan ku bunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan ku jatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Sampai 14 kita baca. Banyak cerita ada di dalam Alkitab adalah sesuatu yang Tuhan mau mengajar kepada kita. Dan di antara itu yang paling penting adalah apa yang kita dapat bebas dosa oleh Yesus Kristus dan menjadi umat Tuhan. Kita ada banyak cerita tentang itu. Selama saya membaca Alkitab, apa yang saya merasa bersyukur adalah sebelum memang saya ikut gereja, tetapi apakah saya sungguh menerima pengampunan dosa atau tidak? Sungguh saya berdoa banyak sekali untuk minta ampun, tapi dosa sudah diampuni. Apakah saya masuk kerajaan surga setelah mati? Semua ini masih ada dalam pertanyaan. Satu ketika saya menerima firman Tuhan dalam hatiku, saya menjadi berubah. Firman Tuhan dapat dipercayai dan hidup dan kerja di dalam hatiku, dan firman Tuhan itu dapat menyatakan kuasa yang beda dari hatiku, yaitu itu sungguh kuasa dari Tuhan. Jika kita cari 2 Raja-Raja pasal ke-5, ada cerita Panglima Naaman. Panglima tetapi ia sakit kusta. Satu ketika dia mengatakan
peperangan dengan Israel dan menangkap satu perempuan yang buta dan menjadi hambanya di rumah. Setelah dia menjadi tahanan dan menjadi hamba untuk istrinya, tetapi apa yang cerita? Kata Tuhan adalah yang heran adalah setelah seorang anak perempuan itu berapa sedihnya dia, ya kan? Dia percaya Tuhan, tetapi kenapa aku ditahan di sini? Kapan saya pulang ke rumahku? Jika saya kena sakit kusta lagi, sepertinya apa terjadi? Seperti begitu dia penuh dengan kekhawatiran. Tetapi memang keadaannya tidak sama sekali berubah. Seperti yang dia mau pulang ke rumah ayahnya dan bertemu keluarganya, juga bertemu dengan teman-teman. Tetapi sampai kapan aku harus berada di dalam rumah sakit kusta? Kiranya begitu. Tetapi satu ketika dalam hati anak perempuan ini mempunyai hati yang baru. Bahwa ya, tuanku adalah seorang sakit kusta. Tapi negaraku di kota Samaria ada Elisa. Dia dapat menyembuhkan semua segala sakit penyakit. Ya, pasti. Kenapa saya tertawan di sini adalah Tuhan ingin menyembuhkan penyakit kusta dari Panglima Naaman. Dengan itu, ya, saya dipanggil di sini. Aku harus berkata kepada istrinya, ya, jika dia sembuh, pasti dia senang sekali. Keluarga ini akan menjadi berubah. Mereka akan berbahagia. Setelah ya mereka menerima keselamatan Tuhan, ya memang setiap hari ada penginjilan dari rumah ini. Nah, seperti begitu memang berada di dalam posisi yang sama, tapi hatinya terikat di mana, dipimpin di mana. Dengan itu, kehidupan dia menjadi berubah total. Tanpa Tuhan, jika dia berpikir, aku tertawan di sini, ya kenapa saya tangkap di keluarga sakit kusta? Jika Tuhan sungguh ada, kenapa dia tidak membiarkan aku di sini? Kapan saya pulang ke rumah dan ketemu orang tuaku? Jika saya kena sakit kusta, bagaimana? Apakah saya sepanjang kehidupanku menjadi hamba di sini? Dari 1 sampai 10, semuanya penuh dengan kekhawatiran. Tetapi masih dia berada di dalam keadaan yang sama. Tapi satu pikiran yang baru masuk ke dalamnya. Oh iya, tuanku ini adalah sakit kusta. Tapi jika dia datang ke kota Samaria dan bertemu Nabi Tuhan, pasti dia akan sembuh. Oh, oleh sebab itu Tuhan, biarkan aku tertawan di sini. Jika dia sembuh dari sakit kusta, ya negara ini akan menjadi dekat dengan negaraku dan perang akan selesai. Tuhan akan senang dan banyak orang akan menyerangkan. Memang ini adalah orang yang tetap sama, tetapi hati apa yang dia mempunyai, tergantung itu, pandangannya, perasaannya, keadaannya sudah menjadi berbeda. Ibu saya, dia ikut kerja sejak dia sebelum menikah. Pada saat tahun 1951, ibuku meninggal dunia. Dan lalu 1 bulan kemudian, kakakku harus masuk perang dan ayahku harus dipanggil supply untuk peperangan. Dalam singkat waktu ini, keluarga saya sudah hilang orang tua sama kakak besar. Dan kakak perempuan saya berusia 15 tahun. Tapi kita nggak tahu apa yang harus kerja dan makan apa. Satu ketika saya bangun dari tidur, saya melihat kakakku, dia menyembunyikan diri dan nangis di ujung kamarnya. Nah, cuacanya sudah menjadi dingin, tidak ada yang makan. Ya, kakakku hampir setiap hari dia tidak bisa makan. Itu cara hidup saya yang kecil. Dan juga saya ikut gereja dengan rajin sekali. Memang mengikut gereja seperti biasa, tetapi sebelum dilahirkan kembali dan setelah itu sudah jauh berbeda. Setelah ibadah minggu, berdoa, membaca kitab, semua saya melaksanakan. Tetapi hatiku selalu penuh dengan kegelapan dan penderitaan dan sedih dan tidak berani. Tetapi tahun 1962, dalam pembacaan Alkitab, saya menemukan dosaku telah diampuni. Setelah itu, kehidupanku menjadi berubah total. Sampai sekarang, pekerjaan ini, saya tidak berpikir aku yang memimpin. Karena aku ini adalah dulu orang-orang yang tidak begitu baik. Tetapi setelah firman Tuhan masuk ke dalam hatiku, ya,
Sebelumnya dan setelah saya terima firman Tuhan dan Roh Kudus sudah jauh berbeda. Anak perempuan panglima dari nama ini, dia datang di dalam rumahnya Naamah menjadi hambanya. Tapi sebelum firman Tuhan hidup di dalamnya dan setelah firman Tuhan hidup di dalam dia, itu sudah jauh berbeda. Satu ketika anak perempuan ini berkata kepada istri Naaman bahwa, ya bos, ada yang mau berkata. Katanya, sekiranya Tuhanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dengan begitu, dia mulai ceritakan kepada istri dari tuannya. Jika dia datang kepada Samaria, pasti Nabi itu sembuhkan penyakit tuanku. Ya, jangan berkata hal itu. Tapi coba pikirkan, jika dia tidak sembuh dan pulang dengan bukan apa-apa, apa yang kesulitan saya menderita? Ya kan? Saya yakin, kalau tidak saya akan berkata, ya hamba Tuhan akan pasti sembuhkan dia. Ya, apakah kamu gila atau tidak? Mungkin dia berkata begitu. Dan coba ceritakan kepada suamimu. Lalu ini berkata kepada suaminya. Katanya apa? Elisa. Oh iya, pernah saya dengar tentang Elisa. Dia adalah nabi dari Tuhan yang percaya Tuhan di Samaria. Saya pernah dengar. Oh iya? Iya, itu benar. Saya pernah dengar ada hamba Tuhan Elisa di Samaria. Tapi hamba perempuan anak muda ini katanya dia kenal nabi itu. Jika kamu datang di sana, dia akan sembuhkan kamu, katanya. Dan dia panggil anak itu. Bagaimana kamu berani berkata? Ya, Panglima, saya sudah yakin dia adalah sungguh abdi Allah. Apakah dia sudah menyembuhkan sakit kusta? Kata jawabnya, ya mungkin tidak tahu tentang sakit kusta, tetapi sudah sembuhkan banyak orang dan juga selamatkan orang dari kematian. Ya, saya sudah pernah dengar kata itu. Jadi, Panglima, silakan datang ke Samaria. Penyakit kustamu akan sembuh, seperti dia berkata. Di dalam kehidupanku, saya menemukan banyak hal-hal yang heran. Satu ketika, saya kerja di dalam IYF dan juga ada banyak hubungan dengan luar negeri. Satu ketika, duta besar Paraguay di Korea, dia sering datang ke acara kami dan sudah bersahabat dengan baik-baik. Dan suatu hari, ia berkata kepadaku bahwa, ya, Pak Pendeta, saya mau menjadikan Anda menjadi kakakku. Karena dia agak muda daripada saya. Jadi dia menamai dia sendiri Bak Desu. Nah, lalu apa yang dia mulai berkata adalah dia mempunyai ada kesulitan. Ada apa? Saya bertanya. Kata dia adalah Presiden dari Paraguay sudah menjadwalkan datang di Korea. Dan selama 3 hari dia tinggal di Korea. Dan saya harus memimpin semua acara jadwal untuk selama 3 hari Pak Presiden di sini. Selama saya bertugas sebagai duta besar, tapi waktu itu Presiden datang mengunjungi negaranya, itu ya keuntungan sekali. Jika melayani Presiden dengan baik-baik selama 3 hari, ya dia dapat menjadi nanti menjadi menteri, lalu kemungkinan akan menjadi Perdana Menteri juga. Jadi ini adalah salah satu keuntungan yang di dalam kesempatan yang terbaik di dalam kehidupannya, dia berkata. Lalu katanya dia harus melayani baik-baik Pak Presiden selama 3 hari. Tapi masalahnya, budget dari kantor duta besar sudah hampir habis. Jadi saya khawatir banyak sekali. Lalu saya berpikir Pak Presiden suka musik. Jadi saya mau mengundang Panduan Suara mengadakan konser musik. Jadi ini adalah, tolong jadilah ini permintaan terakhir. Apakah boleh enggak kirimkan Panduan Suara kepada kami? Kebetulan pada waktu itu kami mengadakan seminar Alkitab di stadium di kota Seoul. Lalu saya katakan kepada ketua Panduan Suara, biarkan beberapa orang dikirim dan mengadakan konser di sana. Dan setelah itu saya datang di acaranya dan bertemu dengan Pak Presiden selama 20 menit.
Memang ini baru pertama kali ketemu Pak Presiden. Saya tidak tahu apa yang harus katakan. Hanya kasih buku yang saya tulis bagaimana ini menerima pengampunan dosa. Lalu saya balik ke pimpin seminar. Beberapa hari kemudian, kata duta besar bahwa Pak Presiden sudah baca bukumu. Lalu dia kasih surat undangan untuk Anda datang ke Paraguay. Pak, bagaimana? Apakah Anda bisa datang Paraguay? Coba kita ke Paraguay, katanya. Lalu saya tulis surat kepada Pak Presiden. Pak Presiden, terima kasih untuk undangannya. Tapi kami sudah menjadwalkan acara IWF Camp di Paraguay tahun depan. Jika Anda izinkan, saya akan datang bulan Februari tahun depan. Dengan begitu, saya datang Paraguay bulan Februari. Jadi ini undangan resmi dari Pak Presiden. Jadi semuanya sudah berbeda. Setelah tiba dari bandara, yang sekretariat datang, biar semua orang duduk di dalam pesawat. Hanya satu saja, saya saja di keluar dan menunggu di dalam ruangan tamu, dan mereka mengurus semua imigrasi, ambil bagasi, lalu antar ke hotel dengan polisi. Ya, semuanya baik-baik. Dan satu hari sebelum ketemu Pak Presiden, saya telepon kepada sekretaris. Berapa lama saya dapat bertemu dengan Pak Presiden? Katanya 40 menit. Nah, jika Pak Presiden ingin berbicara lebih, boleh. Jika tidak, ya harus selesai dalam 40 menit dan Pak Pendeta harus keluar. Oke, baik. Saya bisa ngerti. Nah, sudah ada 40 menit berbicara dengan beliau. Tapi, selalu saya berbicara tentang pengampunan dosa dan kelahiran kembali. Itulah yang saya harus sampaikan. Tetapi jika panduan suara jadi 3 nyanyian, butuh 15 menit. Dan juga jadi salam sama 3 nyanyian butuh sekitar 15 menit. Dan sisanya 25 menit saja. Jadi saya mengeluarkan semua orang-orang yang suka berbicara. Dan saya katakan kepada panduan suara bahwa aku ada banyak kata yang sampai kepada Pak Presiden. Jangan ambil waktuku. Jika begitu, ya saya akan keluarkan kamu pada saat kesempatan berikutnya. Dan mereka setuju semuanya dengan baik-baik. Selama 20 menit, apa yang saya sampaikan, saya siapkan bahannya. Dan lalu saya datang ke istana Presiden. Setelah selesai, salam habis 5 menit. Dan nyanyian 10 menit, lalu sampaikan firman Tuhan. Lalu saya bacakan Kisah Para Rasul 13:22. Katanya, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, akulah telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Pak Presiden, jika Anda mempunyai satu hati dengan Tuhan, berkenan dengan Tuhan, Tuhan akan meninggikan Anda. Apa saja yang ada di dalam hati Tuhan akan kerjakan melaluimu. Dan setelah itu, bagaimana orang menerima pengampunan dosa darah Yesus, itu saya ceritakan kepadanya. Setelah Pak Presiden dengar kata yang saya sampaikan, dia menerima pengampunan dosa. Dia terharu sampai menangis. Lalu pegang tanganku dengan baik-baik dan dia terasa berbahagia dan gembira sekali. Saya pun merasa syukur. Inilah hal yang tidak dapat dilupakan. Mulai saat itu, ya, dia menjadi sahabat yang terbaik bagi saya. Setelah 40 menit selesai, kami keluar. Pada saat kami pulang ke tempat hotel, 10 menit kemudian, kepala dari sekretariat telepon bahwa malam hari ini acara IWF Camp, Pak Presiden akan hadir. Dan 10 menit kemudian ada telepon lagi. Pak Presiden suruh semua menteri wajib hadir IWF Camp di sana. Jadi sore itu acara-acara kami menjadi heboh sekali. Banyak orang dari penjaga dan pertahanan dan memeriksa tempat duduk Pak Presiden. Setelah itu memulai camp. Dan setiap tahun bertemu dengan beliau dan berbicara. Dan ia sudah datang ke Korea 3 kali lebih. Kadang, gimana? Mungkin saya dapat bertemu dengan kepala-kepala negara. Aku ini adalah seorang yang pemberita Injil.
pada saat Tuhan keperluan memberitakan Injil kepada Presiden sama Perdana Menteri, dia memberi kesempatan saya ketemu dia. Ini tidak gampang, tapi jika Tuhan izinkan semuanya dapat terjadi. Sampai sekarang sekitar 27 sampai 29 presiden saya bertemu. Ada yang sudah bertemu 5-6 kali melebihinya. Setiap kali saya selalu memberitakan Injil Yesus. Ya, sayang sekali tidak semuanya menerima keselamatan Tuhan, tapi hampir semuanya, ada yang tidak. Saya sendiri adalah seorang biasa, tetapi posisi dengan presiden sudah jauh kan? Tetapi bagaimana saya dapat bertemu dengan presiden? Ini apa yang Tuhan menggenapkan kehendak-Mu melalui saya. Inilah yang saya merasa syukur dan berbahagia. Nah, memang banyak orang ikut gereja, tetapi bagaimana kita percaya? Apa yang kepercayaan untuk menerima pengampunan dosa dan dilahirkan kembali? Bagaimana membagikan orang dilahirkan kembali atau tidak? Jadi Tuhan dapat menyatakan hal itu kepadaku. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, manusia mempunyai pengalaman, pikiran, dan pengetahuan dirinya sendiri. Tetapi pada saat mereka menerima Yesus di dalam hati mereka, nah sebelum Yesus datang dan setelah Yesus datang, tidak ada orang yang sama. Setelah Yesus datang, orangnya akan berubah. Sebelum Yesus datang, mereka selalu pakai cara manusiawi dengan pikiran diri sendiri. Jika dia berbahasa roh atau bernubuat, berdoa dan menyembuhkan, tetapi semua dengan cara diri. Tetapi kepada orang yang mempunyai Yesus dalam hatinya, sudah jauh berbeda dari yang tidak punya. Mereka dipimpin oleh Yesus dan Yesus hidup dan bekerja. Dia kerja dengan kuasa yang maha besar. Satu ketika kami mengumpulkan calon murid misionari, ada seorang murid datang. Dan dia datang dan memberi kesaksian bagaimana dia datang sekolah misionaris. Dulu dia pemain sepak bola dan dia suka sekali bermain sepak bola. Dan satu-satunya harapan dia adalah menjadi tim nasional dan maju ke Piala Dunia. Dan pada saat dia menyepak bola dan masukkan bola di dalam gol, itulah salah satu mimpi tidak sepanjang kehidupannya. Sebab itu dia masuk ke dalam sekolah sepak bola. Dengan satu bola itu dia melatih diri main sepanjang hari. Satu ketika dia terlalu capek, lalu setelah itu kesehatan menjadi berkurang. Lalu dia memeriksa, katanya ini tuberkulosis. Sekarang memang tuberkulosis minum obat sudah cukup sembuh, tapi zaman yang lalu ini adalah penyakit yang kejam sekali. Dan itu sudah bisa disebarkan. Jadi jika tinggal bersama dalam satu kamar, bakterinya akan masuk ke dalam hidung yang lain. Jadi akan diinfeksi lagi. Jadi dia tidak boleh tinggal di dalam asramanya, dipulangkan rumah. Setelah beberapa hari kemudian, kakaknya berkata kepadanya, setelah ayah meninggal dunia, ibu sama kakak laki-laki, istri sama keluarganya tinggal bersama. Kakak itu berkata, ayo, saya mau ceritakan ini yang tidak boleh ceritakan kepadamu. Tetapi saya harus berkata kepadamu bahwa jika saya sendiri tinggal bersamamu itu tidak apa-apa. Tapi seperti yang kamu tahu, di sini ada keponakanmu, ya kan? Jika kamu di sini, kita semua akan kena tuberkulosis dan mati bersama. Saya tidak boleh katakan hal ini, tetapi saya sayang kepadamu dan saya mau kamu cepat sembuh. Tetapi selama Anda ada di dalam tempat ini, kita semua mati. Jadi kamu harus keluar dari rumah. Memang kata dia adalah benar. Jadi dia setuju, ya, pikiranku terlalu pendek, saya akan keluar. Jadi dia keluar dari rumahnya. Tidak ada yang bisa menahan dia. Ibunya menangis, tapi dia pun tidak bisa menahan. Anaknya tinggal di rumahnya. Waktu itu mau mulai musim dingin. Tapi dia hanya mempunyai baju-baju tipis dan dingin sekali. Tapi di mana dia tinggal, makan apa, tidak ada apa-apa. Sepanjang hari dia cari tempat tidur, tapi tidak dapat ditemukan. Pada malam ada
yang rumah yang di ujung di desa, dia datang di sana. Tapi ini biasanya bukan tempat tinggal orang, tetapi untuk menyimpan peti yang jenazah. Dan karena tidak ada orang tinggal di situ, dia masuk dan baring di sana. Dari situ dia berpikir ini dan yang lain. Ini sudah dekat musim dingin, mungkin saya mati kedinginan. Ada apa cara lain? Dengan begitu dia tertidur. Bangun pagi-pagi, dia membasuh muka di sungai. Ada yang berkata, ayo kamu izin, apa kamu ikut aku? Kemana? Aku ke gereja. Oke, aku akan ikut. Dengan ikut ibu itu, dia datang gereja. Tapi itu gerejanya bukan bangunan tetap, tapi mereka bersekutu dalam rumah orang. Sekitar 10 orang berkumpul dan bersekutu. Seorang ibu yang agak tua, dia sampaikan firman. Tapi tidak dapat paham semuanya. Dia hanya duduk di dinding. Tapi sebab dulu dia terasa dingin sekali. Tapi tiba-tiba masuk ke dalam kamar yang hangat, jadi dia tertidur. Cukup lama dia tertidur. Lalu dibangunkan olehnya. Katanya, ibadah sudah selesai, semua orang sudah pulang. Dan ini waktunya makan, jadi dibangunkan. Apakah saya makan di sini? Apakah mereka tahu apakah saya kena tuberkulosis atau tidak? Apakah saya katakan, kalau begitu tidak kasih makan, bagaimana? Oh ya, makan dulu. Jadi dia makan dulu. Setelah habis makan, ibu yang penginjil datang dengan Alkitab. Dan sore hari itu, bagaimana dia menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus. Itu ya dia dengar. Ya baru sekali di dalam kehidupannya, dia pertama kali masuk gereja dan dengar firman Tuhan oleh ibu penginjil, lalu menerima pengampunan dosa. Betapa indah yang bersyukur. Lalu dia dikasih makan lagi, dan setelah beribadah sekali lagi, dan pulang ke tempatnya. Nah, setelah dia datang ke tempat yang tadi, dia berpikir apa yang terjadi sehari itu. Dia makan 2 kali per hari, itu pun sangat bersyukur. Dan dia terima pengampunan dosa dalam hatinya. Lalu dia doakan kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu bagaimana saya berdoa. Tapi sekarang saya ini rasa dingin sekali. Tapi Tuhan tolong sediakan tempat saya tinggal. Ya, tempatnya tidak baik nggak apa-apa, tapi serahkan tempat tinggal, tempat tidur. Besok pagi dia bangun, masih dia mencari di mana dia dapat tinggal. Ada seorang yang tua di desanya panggil dia. Ayo kamu datang sini. Ada apa? Kamu kemana kemarin? Saya cari mau sepanjang hari kemarin. Ada apa? Saya mau ceritakan. Kata dia adalah, ya dia sudah membentukkan kebun buah-buahan di kaki gunung. Dan mereka kerjakan sejak musim semi sama musim panas dan membesarkan pohonnya. Dan lalu hasilkan buahnya. Setelah semua hasilkan dan jual semua. Dan sekarang sudah jadi musim dingin, mereka tidak perlu tinggal di sana. Mereka mau pulang ke rumah asalnya. Tetapi masih mereka butuh seorang penjaga untuk menjaga pohon sama jaga tempat tinggal sana. Jadi waktu itu dia tahu Pak Kijin ini kena tuberkulosis. Ya, coba kamu tinggal di sana. Ada banyak cabang kayu, bisa bakar, bisa menghangatkan dirimu. Jadi dia datang ke sana, membuka pintu dengan kunci, lalu melihat kondisinya dan membakar kayu. Karena cabang-cabang dari kayu sudah banyak sekali, membakarnya dan membersihkan rumahnya. Itu menjadi hangat sekali. Waduh, ya Tuhan, apakah Tuhan dengar doaku dan jawab ini atau tidak? Ya, apa saja begitu. Tapi dia berdoa, langsung dia dapat rumah tinggal. Jadi saudara ini, selama dia tinggal di rumahnya itu, Tuhan memberi makanan seterusnya. Setelah setahun kemudian, menjadi musim semi dan dia keluar. Selama dia tinggal di sana, dia sudah sembuh dari penyakitnya. Lalu dia datang ke sekolah misioner yang saya pimpin. Sekarang dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi setelah kita menerima Yesus Kristus dan menerima pengampunan dosa, kita menjadi satu dengan Yesus Kristus.
Mulai saat itu, Tuhan Yesus akan memimpin semua kehidupan kita. Ya, apa yang kita kerjakan itu sepertinya begitu. Jadi sepertinya kerja-kerja yang kami melaksanakan ini tidak terjadi oleh keinginan manusia, kemampuan manusia. Karena Roh Kudus memelihara sepanjang kehidupanku. Jadi semua orang yang dilahirkan kembali dari gereja kami, memang ada perbedaan di antara orang, tetapi semuanya sudah berubah. Mereka menjadi berbahagia, gembira, dan senang. Kenapa? Karena Yesus memelihara kepada mereka. Sekarang sudah 620,000 pendeta bersama dengan kita dari seluruh negara. Seperti kita dengar kesaksian-kesaksian sebelumnya kan, semuanya menerima keselamatan Tuhan setelah bertemu dengan misi kami. Ada yang mereka berpura-pura dilahirkan kembali dan berkata begitu, tetapi kami dapat membagikan itu. Karena kepada mereka yang tidak dilahirkan kembali enggak tahu, tetapi apa yang mereka dikatakan tanpa kelahiran baru sudah dapat dibagikan. Setelah orang dilahirkan kembali, mulai saat itu, Yesus tinggal di dalam orang. Yang punya Yesus dan tidak sudah jauh berbeda. Kepada mereka punya Yesus dalam hatinya, apa yang dia berfikir, berjalan, dan berkata, membaca Alkitab sudah jauh berbeda dari dulu. Sebelum saya membaca Alkitab, saya enggak tahu. Tetapi setelah saya menerima keselamatan Tuhan, dilahirkan kembali, lalu membaca Alkitab, saya dapat menemukan hati Tuhan di dalam Alkitab. Setelah Yesus masuk ke dalam hatiku, dan orang menjadi baru dan menjadi ciptaan baru. Nah, yang ini tidak dapat dihitung dengan uangnya, tapi jika dihitungkan uang, ya, berapa miliar, puluhan miliar, triliun pun tidak bisa membeli keselamatan ini. Nah, di dalam Alkitab, saya dapat menemukan bagaimana Tuhan mengampuni dosa dunia. Semakin banyak saya berfikir hal itu, semakin banyak saya bersyukur. Aku ini dulu adalah orang yang berbuat banyak masalah. Tidak sama sekali membayangkan dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan kerja dalam aku, ini hebat sekali. Dan orang menerima pengampunan dosa, itulah yang mujizat seperti bagi saya. Jadi, kali ini kita membaca Keluaran pasal 12. Nah, dari sana, tentang apa Hari Raya Paskah. Pada orang-orang Israel, mereka perbudakan di Israel selama 430 tahun untuk Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Tuhan suruh Musa memimpin mereka. Tapi pada saat itu, Raja Firaun tidak ingin mengeluarkan mereka karena semakin banyak budak keluar langsung itu menjadi masalah. Tapi Tuhan kerja di atas mereka. Ya, keluarkan umatku. Jadi Tuhan utus Musa kepadanya. Jika tidak keluarkan, izinkan dia mereka keluar, akan ada tulah. Jadi 10 tulah terjadi. Dan tulah terakhir ke-10 ini adalah semua anak sulung dari mereka akan mati pada saat itu. Inilah tulah ke-10. Tapi ada cara bagaimana dia selamat daripadanya adalah, dan caranya telah diberikan kepada Musa. Dan Keluaran pasal 12 ini berkata, mulai ayat 1, katanya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ini maksudnya orang menerima keselamatan Tuhan. Jadi yang sebelum menerima keselamatan Tuhan, sebelum ini adalah semuanya enggak apa-apa, ini bulan 6, 7, enggak apa-apa. Tapi ini menjadi bulan yang pertama kepadamu. Jadi kehidupan kita sebelum dilahirkan kembali itu bukan apa-apa. Apa saja yang kita kerjakan itu sudah sia-sia. Tetapi setelah kita menerima pengampunan dosa, jadi ini menjadi kehidupan yang terbaru. Jadi ini menjadi bulan yang pertama bagi kita. Sebelumnya saya walaupun membaca Alkitab, tapi enggak tahu apa-apa. Tapi setelah saya menerima kelahiran kembali dan membaca Alkitab, semuanya menjadi baru bagi saya. Oh, ini cerita tentang pengampunan dosa dan kelahiran kembali. Saya dapat menemukan dan ceritakan hal itu.
tahun 2017, CLF baru dimulai di Amerika. 750 pendeta dari Amerika hadir dan pendeta-pendeta dari sekitarnya berkumpul dan sepanjang seminggu saya ceritakan tentang pengampunan dosa. Hamba-hamba Tuhan di Amerika mereka agak jujur. Dan ada yang berkata, katanya mereka mau mengundang salah seorang hamba Tuhan dari misi kami ke gerejanya. Lalu mereka kumpulkan jemaat dan berkata bahwa akulah pendeta di atasmu, tapi aku masih belum terima pengampunan dosa dan kelahiran kembali. Tetapi kali ini menghadiri acara CLF, saya dilahirkan kembali. Sekarang saya dapat mengajar dan berkata tentang pengampunan dosa. Tapi hamba Tuhan dari Good News Mission, mereka sudah lebih baik mengetahui tentang Injil Yesus dan kelahiran kembali. Coba kita dengar firman Tuhan beberapa hari darinya, lalu saya akan lanjut. Sejujur begitu dia berkatanya. Dan dengan para hamba Tuhan di Amerika, kami bersekutu banyak sekali. Sebab saya tidak bisa menghadapi dengan mereka secara pribadi, jadi saya memulai sekolah teologi online. Dan para hamba Tuhan ikut hadir dan belajar. Dan bagaimana hidup oleh iman dan belajar bagaimana kehidupan rohani. Katanya 8.300 masuk sebagai mahasiswa baru. Mereka senang sukacita dalam pembelajaran dari kami. Banyak hamba-hamba Tuhan dari banyak negara ingin masuk ke dalam sekolah kami. Pada saat saya memandang mereka berubah, itu menjadi bersyukur bagiku juga. Sebab corona, kita harus melayani online. Tetapi setelah ini selesai, kami akan mengumpulkan para hamba Tuhan di tempatnya, akan bersekutu langsung. Nah, jadi kehidupan tanpa Yesus semuanya menjadi sia-sia, jadi tidak diperhitungkan bagi Tuhan. Jadi Tuhan berkata, inilah bulan pertama bagimu. Nah, di sini ada banyak cerita dan ketentuan tentang Paskah. Dari sana, yang paling penting adalah anak domba. Mereka harus siapkan anak domba. Apa yang Alkitab berkata tentang hal itu adalah ayat 2, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Ini akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Dan ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu itu. 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan ku bunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan ku jatuhkan hukuman, akulah Tuhan. 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi pada hari malam Paskah, malaikat Tuhan akan masuk setiap rumah dan membunuh setiap anak sulung di rumahnya. Tetapi ada beberapa yang rumah apa yang malaikat masuk dan membunuh adalah di mana darah tidak dibubuh. Jika darah dibubuh kedua tiang sama ambang pintu, ya, malaikat tidak akan masuk, dia akan lewat katanya. Ini berkata artinya Paskah dalam bahasa Inggris, Passover. Nah, jadi darah domba membubuh di atas kedua tiang sama ambang, malaikat dia akan melewati, anak sulung di dalamnya akan selamat. Jika tidak, anak sulung akan mati. Apakah hal ini adalah rahasia atau tidak? Ya. Coba angkat tangan. Kiranya ini adalah rahasia. Tidak ada kan?
Ada yang berpikir tidak, ini bukan rahasia. Oh, ada banyak ya. Memang ini rahasia. Karena hanya orang-orang Yahudi saja yang kenal ini kan. Yang lain nggak tahu. Benar nggak? Orang-orang Mesir, bagi mereka ini menjadi rahasia. Tapi bagi orang Yahudi, ini bukan rahasia. Ini berbeda. Jadi orang-orang Ibrani tahu, tapi orang Mesir nggak tahu. Tapi kepada orang yang dekat dari orang Ibrani, mungkin diberitahukan. Oh, mereka akan kerja. Waduh, orang Yahudi ini menyembelih kambing, domba. Oke, aku akan ikuti dia. Membubuh di tiang dan ambang, aku akan membubuh juga. Kalau begitu, anak sulung dari rumahnya mati nggak? Tidak mati kan? Jadi, kepada mereka yang sudah menerima Injil Yesus dan menerima pengampunan dosa, inilah tidak menjadi rahasia. Tapi kepada mereka yang tidak tahu, masih menjadi rahasia. Jika kita tahu hal ini, ada orang yang tahu ini, anak sulung butuh mati enggak? Mereka tidak perlu mati. Tapi mereka enggak tahu akan mati. Inilah sepertinya Injil. Memang sudah ada Alkitab. Kita semua punya Alkitab. Tetapi dari pandangan yang lain enggak dapat ditemukan. Karena mereka harus dibinasakan dan dimusnahkan. Tetapi mata terbuka dan bisa memandang, melihatnya, mereka layak dapat diselamatkan. Ini bagaimana Injil Yesus Kristus kerjakannya. Nah, di sini apa? Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu pada jemaat Israel berkumpul harus menyembelih pada waktu senja. Ya kan? Lalu mereka makan dagingnya. Setelah menyembelih domba, lalu membawa darah dan membubuh di kedua tiang pintu dan ambang di atas. Jadi, di mana kedua tiang sama ambang atas pintu. Inilah rahasia. Jadi, malaikat sudah melihat apakah ada darah atau tidak. Jadi, jika ada melihat darah, dia akan melewatinya. Jadi, kenapa ini berkata Paskah? Artinya melewati, akan berjalan, melewati. Dalam bahasa Inggris, Passover. Jadi Passover atau Paskah dalam bahasa Indonesia, ya kan? Jadi dia melewati dengan melihat apa? Adalah darah. Darah dibubuh di tiang dan ambang. Setelah darah dibubuh di sana, oh, di rumah ini sudah datang malaikat. Jadi dia ambil pedang dan ke rumah yang lain. Jika tidak ada darah, dia masuk dan membunuh anak sulung dengan pisaunya, dan lalu dia membersihkan darah di tiang sama ambang pintu. Jadi jika malaikat tidak datang dan membunuh anak sulung, tapi sudah dibubuh darah di sana, ini sudah menjadi bukti kematian. Ini adalah rahasia kepada mereka orang Ibrani di situ. Orang-orang yang lain nggak tahu. Jadi semuanya berkata apa? Yesus mati atas kayu salib, dengan itu mengampun dosa kita. Tapi yang lucu adalah ada yang berkata begini, Yesus mati tapi ada yang masih berkata aku orang berdosa. Yesus mati karena aku, jadi ada yang berkata aku orang benar. Ini yang keduanya berbeda, ya kan? Yesus telah mati karena dosaku, tapi ada yang berkata aku orang berdosa. Ya, artinya apa? Kematian Yesus sudah gagal. Dia mati karena mengampun dosaku. Tapi masih kita punya dosa, artinya kematian Yesus sudah gagal. Tidak berguna. Jadi banyak orang masih berkata, Yesus mati atas dosa kami di atas kayu salib, tapi kita masih orang berdosa. Mereka sering bernyanyi, dari darahnya kita menerima pengampunan dosa. Tapi berdoa gimana? Tuhan, tolong ampunilah dosaku, tolong mengubalas kasihan kepada orang berdosa ini. Banyak orang ikut gereja, tapi nggak tahu apa-apa mereka. Katanya, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mereka bernyanyi begitu, tapi setelah itu mereka berdoa bagaimana? Ya Tuhan, ampunilah yang orang berdosa ini. Ini tidak masuk akal, ya kan? Satu ketika, saya mengadakan seminar di kota Daegu. Ada yang koresponden dari koran datang bawa wawancara sama saya. Dan dia bertanya, ada apa perbedaan gerejamu dan gereja yang lain?
Dan saya menjawab, ya bagaimana saya jelaskan dengan singkat waktu ini? Tapi dia katanya, tolong jelaskan. Jadi saya tanya, apa Anda ikut gereja? Katanya tidak. Apakah Anda pernah dengar Yesus mati atas kayu salib? Oh ya, itu yang saya tahu katanya. Kenapa dia mati? Jawabnya, ia mati karena dosa kita. Waduh, itu bagus. Benar sekali. Dan saya jawab, apa yang beda dari gereja yang lain dan gereja saya adalah kami berkata Yesus mati karena dosa kita. Jadi kami berkata dosa kita telah diampuni. Tapi gereja yang lain berkata Yesus mati atas kayu salib, tapi mereka masih berkata orang berdosa. Dia bertanya, apakah mereka sungguh berkata mereka orang berdosa? Apakah mereka masih meminta ampun dosanya? Apakah mereka masih berkata orang berdosa? Saya suruh, oh iya coba pergi dan tanyakan. Dia kata, apa mereka percaya? Dia bertanya. Ini orang yang masih belum pernah ikut gereja. Kalau begitu mereka percaya apa? Dia bertanya. Nah, jadi seperti begitu, jika Yesus mati atas kayu salib, sesungguhnya dosa kita harus dihapuskan, ya kan? Mereka berkata Yesus mati karena dosa mereka, tapi masih berkata orang berdosa walaupun Yesus mati. Apakah sungguh mereka bilang? Saya bilang, coba tanyakan kepada mereka. Mungkin dia tanya kepada gereja yang lain. Besok pagi dia tulis artikel dan bagian agama 1 halaman penuh tentang cerita saya. Ceritanya, artikelnya bagus. Besok pagi, jurnalis itu telepon ke saya berkata, waduh Pak Pendeta, saya nggak bisa kerja hari ini karena banyak telepon-telepon. Katanya ada banyak yang berkata, tidak boleh orang berkata orang benar, kita semua orang berdosa. Tapi jurnalis ini berkata, ini hakku, saya wawancara dan tulis. Dan banyak yang berkata, kita semua orang berdosa. Bagaimana mungkin yang berkata kita orang benar? Kata dia, aku nggak tahu apa-apa. Tetapi ini yang saya ceritakan. Pada saat saya bertemu Presiden Paraguay juga, saya ceritakan ini. Kata dia adalah seorang berdosa. Tetapi, ya saya jelaskan kepadanya, kita tidak lagi orang berdosa. Dengan saya membuka kitab Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Memang kita semua sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan telah membenarkan kita. Inilah hakim agung Tuhan kan? Roma 4:25 bilang apa? Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, aku tidak tahu apa-apa, tapi apa yang saya tahu adalah saya percaya Yesus. Jika Yesus membenarkan, aku dibenarkan. Jadi Tuhan menyucikan, aku disucikan. Orang percaya apa lagi? Mereka percaya pikiran diri sendiri. Yang menarik adalah Roma 3:23. Mereka adalah orang berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sesuai dengan ayat 23, oleh mereka berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Tapi 24 sudah berbeda. Orang sudah berdosa. Tetapi di sana ada Yesus. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Dengan cuma-cuma, dia telah membenarkan kita. Tuhan telah membenarkan kita. Jadi kita sudah dibenarkan. Akulah orang berdosa. Sudah berdosa banyak sekali. Berbohong, mencuri banyak. Tidak bisa dihitung. Tetapi kata Tuhan, aku telah membenarkan engkau. Jadi hanya saya dibenarkan oleh Tuhan. Jadi hakim agung yang Tuhan ini, jika dia menentukan, membenarkan, kita sudah dibenarkan. Jika Tuhan menguduskan, kita dikuduskan. Jika Tuhan menghapuskan dosa kita dihapuskan. Jadi walaupun kita nggak tahu apakah orang berdosa atau tidak, tetapi coba kita percaya firman Tuhan. Barang siapa bilang apa-apa yang lain, tetapi jika Tuhan membenarkan kita sudah dibenarkan.
Memang kita sudah berdosa, berbuat jahat, melakukan yang jahat. Tetapi Tuhan membenarkan kita. Jadi kita sudah dibenarkan. Jika Yesus membenarkan, kita sudah dibenarkan. Ini bagaimana kita sungguh percaya Tuhan. Ada yang menganggap diri pintar, dia mempercayai pikiran diri dan berkata orang berdosa. Bagaimanapun mereka berfikir orang berdosa, tapi setelah Tuhan berkata, aku membenarkanmu. Kalau begitu, ya aku sudah dibenarkan karena Tuhan adalah hakim. Kenapa banyak orang berkata, aku adalah gereja sesat? Karena saya berkata, aku orang benar dan tidak punya dosa lagi. Kadang saya mengadakan seminar kepada hamba-hamba Tuhan, ada hal yang menarik sering terjadi. Saya naik di atas mimbar dan berkata, aku orang benar. Aku dibenarkan, berkata. Ada yang bertanya, ada yang berkata, ya silakan tanyakan. Apakah Anda tidak berbohong? Ya, saya sudah banyak sekali berbohong, tidak bisa dihitung, saya menjawab. Apakah Anda tidak pernah mencuri? Saya sudah mencuri banyak sekali. Kalau begitu kita semua orang berdosa, bagaimana mungkin kita orang benar? Ya memang benar. Aku juga berpikir orang berdosa, tapi Tuhan membenarkan saya. Tuhan adalah yang hakim, dialah yang menghakimi. Jika dia menghakimi tidak bersalah, kalau gitu tidak bersalah. Ya kan? Bagaimanapun orang berdosa, tapi hakim berkata tidak berdosa, artinya ini tidak bersalah, dia bebas. Amin. Jadi aku tidak lagi percaya pikiran diri sendiri. Memang saya berdosa banyak, tidak bisa dihitung, berbohong banyak dan mencuri banyak. Kepada mereka yang mempercaya pikirannya diri, katanya mereka orang berdosa. Tapi mereka yang percaya firman Tuhan, katanya mereka sudah dibenarkan. Karena Tuhanlah yang membenarkan. Yang heran dan adalah Roma 3 ayat 23 berkata orang berdosa. Tapi ayat 24 kita sudah menjadi benar. Jika Tuhan membenarkan, kita sudah dibenarkan. Amin. Ini apa yang saya berkata. Jadi semua hamba-hamba Tuhan di sana datang kepada mimbar. Dan lalu mereka bilang, ini Bapakku, Bapa rohaniku. Dan tolong ambil gambar bersamaku dan minta tanda tangan. Ya, dia berkata senang begitu. Ya, memang saya tidak tahu apa-apa. Jadi saya tidak menghakimi aku orang berdosa atau tidak. Tuhanlah yang menghakimi. Jika Tuhan membenarkan, kita sudah dibenarkan. Roma 3:23. Kita semua berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hakim agung yang Tuhan membenarkan saya. Kalau gitu kita sudah dibenarkan. Firman Tuhan seperti ini banyak sekali di dalam Alkitab. Tapi yang heran adalah kepada mereka hanya tahu Roma 3 ayat 23. Tapi mereka enggak tahu Roma 3:24. Baru ada di belakangnya. Tapi 23 berkata kita orang berdosa. 24 katanya kita orang benar karena Yesus mati karena dosa kita. Jika Yesus sebelum mati kita orang berdosa, setelah mati masih orang berdosa, apa gunanya kematian Yesus? Saya percaya itu. Mulai saat itu Yesus tetap kerja di dalam hati saya. Aku tidak lagi mempercaya pikiranku, pendapatku dengan pendapat diri orang berdosa, tapi kata Tuhan telah membenarkan saya. Firman ini banyak sekali di dalam Alkitab. 1 Korintus 6 ayat 10 juga berkata, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Kita sudah berdosa seperti yang tadi, tapi dalamnya Yesus Kristus kita telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita. Ya, kita sudah berdosa demikian, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita,
kita telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Ini bukan kata dari pendeta Oxford Park, dan juga ini bukan kata dari pendeta Joseph Park, atau bukan kata dari Pak Presiden, atau bukan kata dari hakim, tetapi firman Tuhan berkata begini. Jika Tuhan menyucikan, kita sucikan. Jika Tuhan menguduskan, kita dikuduskan. Jika Tuhan membenarkan, kita dibenarkan. Jangan mau ikut campur pikiranmu di sini. Apakah Anda lebih benar dari firman Tuhan? Tidak mungkin. Bagaimanapun kita terasa dosa, tapi jika Tuhan membenarkan kita, kita sudah dibenarkan. Karena dialah yang hakim agung. Ada yang berkata, Tuhan hanya memanggil sebagai orang benar. Tapi Tuhan tidak boleh memanggil orang benar sebagai orang berdosa. Orang berdosa dan orang benar. Kita tidak lagi orang berdosa. Karena Tuhan telah mengampun dosa kita di atas kayu salib. Jadi Tuhan berkata kepada kita orang benar. Dia tidak sama sekali berkata kita orang benar walaupun kita masih ada dosa. Dengan kematian Yesus, Tuhan telah membenarkan kita, menyucikan kita. Jadi Tuhan sempat berkata, aku membenarkan engkau. Dengan pikiran diri sendiri, mungkin terasa dosa dan orang berdosa. Tapi jangan percaya pikiranmu, tapi percayalah firman Tuhan. Ini gampang sekali. Tetapi banyak orang di dalam jemaat di gereja ini, mereka sering berkata, aku orang berdosa. Maksudnya, Yesus gagal mengampun dosa kita. Kalau gitu, kenapa kita percaya Yesus yang tidak bisa mengampun dosa kita? Tidak mungkin. Dia sudah mengampun dosa kita satu kali untuk selamanya. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa apa? Darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat kelepasan yang kekal dengan darahnya sendiri. Dengan ini Tuhan menguduskan kita. Dia telah menghapuskan dosa kita seperti salju. Emas dan perak, harta yang akan dihabiskan tidak dapat mengampun dosa kita. Tetapi hanya oleh darah anak domba Yesus Kristus, olehnya kita menerima pengampunan dosa. Tapi setelah bernyanyi begitu, berdoa bagaimana? Ya Tuhan, tolong ampunilah dosaku. Tolong kasihanilah orang berdosa ini. Ya, apa kata mereka? Sudah enggak tahu mereka juga. Apa kata mereka tidak masuk akal. Dan mereka masih kurang tahu apa yang bermasalah. Tapi saya percaya Tuhan. Pendapatku tidak penting. Kita sungguh berdosa. Tapi Tuhan Yesus telah menghapuskan dan mengampuni dosa saya, dosa kita, seperti salju, dan membenarkan kita. Kalau begitu, kita sudah dibenarkan. Ya, Tuhan telah menghapuskan dosa kita. Jangan percaya pikiranmu, tetapi percayalah kepada firman Tuhan. Dosamu semuanya telah dihapuskan. Jangan mempercaya pikiranmu, tapi percayalah firman Tuhan. Alkitab berkata apa? Dosa kita sudah diampuni. 1 Korintus 6:11 berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kita percaya firman Tuhan ini, karena ini adalah firman dari Tuhan. Apakah Anda masih berkata, aku orang berdosa? Jangan percaya pikiranmu. Dengan pandanganmu, memang kita orang berdosa. Karena kita berdosa. Tapi firman Tuhan bilang apa? Telah membenarkan kita. Amin. Percayalah kebenaran ini. Sungguh-sungguh banyak orang ikut gereja akhir-akhir ini. Dan mereka berkata Yesus mati karena dosa kita. Tapi banyak orang berada di dalam dosa. Pada saat
Mereka membubuh darah kedua tiang dan pintu. Seperti begitu, di dalam hati kita juga mempunyai darah Yesus Kristus. Darah Yesus di atas kayu salib telah menghapuskan semua dosa kita. Dengan ini Tuhan telah membenarkan kita, menguduskan kita. Ini kata Tuhan kepada kita. Dan ini apa yang saya percaya. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, kami mengucap syukur bagimu. Kami seharusnya dibinasakan karena dosa, tapi Engkau mengutus Yesus menanggung dosa kami dan mati atas kayu salib. Dengan itu menghapus dosa kami dan selamatkan kami. Kayu salib telah mengutuskan kami dan menghapus dosa kami seperti salju. Apa saja dosa dibuat di Perjanjian Lama, mempersembahkan korban karena dosa itu dapat dihapuskan. Seperti begitu, oleh kematian Yesus kami dikuduskan dan dibenarkan. Terima kasih banyak Tuhan. Semoga berkat yang besar ini didatangkan kepada semua orang. Biarlah mereka percaya darah anak-Mu dan dibenarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak semuanya.